ibadah online Minggu tanggal 24 Oktober 2021, Minggu ke-21 setelah Trinitatis. Temanya minggu ini adalah menjadi anak yang peka mendengar. Oke adik-adik, sekarang kita buka Kidung Jemaat kita menyanyikan lagu pembukaan dari Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah Hadir. Halo adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai, mari berdoa. Terpujilah Kau Tuhan Allah Bapa, Allah yang Maha Besar atas kasih karunia-Mu Tuhan. Kau pertemukan kami Tuhan dalam ibadah online dengan adik-adik sekolah minggu ya Tuhan. Tuhan, kuduskanlah hati dan pikiran adik-adik kami dan kami guru-guru yang akan melayani dalam ibadah saat ini Tuhan. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kali ini kakak akan memberitakan beberapa poin di dalam warta sekolah minggu kita di Minggu 24 Oktober 2021 tentunya, mengenai beberapa kegiatan Natal. Ya, Natal kita kan sudah dekat tuh. Dan kalian kan juga sudah tahu bahwa di dalam setiap grup kelas sudah diinformasikan tentang kegiatan-kegiatan Natal yang akan kita adakan pada saat Natal nanti. Ya kan Dek ya? Nah, yang kakak ingin beritakan adalah satu, bahwa untuk kegiatan Natal drama itu sudah tidak lagi membutuhkan peserta ya adik-adik ya. Seperti diberitakan di kelas bahwa drama sudah di close, jadi tidak ada lagi penambahan peserta. Demikian juga dengan gerak dan lagu
Ya, gerak dan lagu dipimpin oleh Kadora, itu juga sudah di close ya adik-adik ya. Dan yang masih membutuhkan kontribusi daripada anak-anak sekolah minggu kelas 5-6 sampai dengan remaja prasidi adalah pertama liturgi. Ya, liturgi kali ini dipegang oleh Bang Yosua Manurung ya. Bang Yosua Manurung koordinasi nanti dengan tim liturgi yang lainnya, karena bentuk liturginya akan kita tampilkan berbeda dari yang sudah-sudah. Jadi peserta untuk liturgi masih dibutuhkan sekitar 6 orang. Jadi siapa yang berminat untuk ambil bagian di liturgi, silakan daftarkan di dalam grup-grup kelas yang ada. Kemudian yang kedua adalah paduan suara dan vokal grup itu masih memberikan peluang untuk kontribusi daripada anak-anak sekolah minggu. Jadi anak-anak sekolah minggu yang berminat untuk mengisi, untuk ambil bagian di dalam paduan suara dan vokal grup, silakan adik-adik isi di dalam list-list kegiatan Natal yang sudah di-share di masing-masing kelas. Kakak minta kalian segera isi adik-adik ya, agar kakak-kakaknya dan abang-abang guru kelasnya, terutama yang menghandle acara-acara Natal, bisa segera latihan ya. Jadi diharapkan kalian untuk segera mengisi di dalam grup-grup kelas sehingga kakaknya bisa untuk langsung latihan. Dan kembali kakak ingatkan, perhatikan ya, setiap informasi kegiatan Natal ada di dalam setiap grup kelas. Jadi tolong anak-anak memperhatikan dengan seksama, jangan nanti last minute baru tiba-tiba berminat, baru minta bagian. Kasihan kakak-kakaknya adik-adik ya, karena kita ini semua sudah kejar waktu untuk segera memberikan drama ataupun kegiatan Natal yang lainnya yang baik begitu ya. Jadi dari sekarang kakak ingatkan, perhatikan setiap informasi yang ada di dalam grup kelas agar kalian yang berminat untuk ambil bagian segera ambil bagian, sehingga kakak gurunya bisa langsung untuk latihan. Dan untuk drama kakak yang pegang dengan Kak Marike dan ada Kak Evelyn Kak Evelyn Situmorang. Kita akan ada briefing di hari Minggu. Nanti detailnya kakak akan share di dalam grup kelas. Begitu adik-adik ya. Dan juga kakak minta sekali lagi, yuk semua anak sekolah minggu ambil bagian. Yang berminat segera ambil bagian agar Natalan kita menjadi lebih semarak. Begitu ya adik-adik ya yang bisa kakak sampaikan di dalam waktu sekolah minggu kali ini. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita menyanyikan lagu persembahan, udah disiapin belum uang persembahannya? Udah? Oke, good. Yuk, kita sama-sama buka yuk Kidung Jemaat kita. Kidung Jemaat dari nomor 387, Ku heran Allah mau memberi.
Selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk adik-adik sekolah minggu. Dalam kebaktian pada pagi hari ini, Abang akan memberikan satu ayat untuk menjadi ayat hafalan. Adik-adik buka Alkitabnya, diambil dari Roma 5 ayat 5. Sekali lagi Abang ulangi, Roma 5 ayat 5. Adik-adik, Abang akan bacakan, diikuti ya. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Ia telah dikaruniakan kepada kita. Sekali lagi adik-adik, Abang ikuti. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Itulah ayat hafalan untuk minggu ini adik-adik. Dihafalkan, dicamkan, dan dilaksanakan. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik sekalian di rumah yang dikasihi oleh Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan belajar tentang kebaikan daripada firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengar, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, Bapa yang kami sembah hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami pada hari ini akan mendengarkan firman-Mu Tuhan yang kudus. Kami bersama adik-adik sekolah minggu di rumah masing-masing masih beribadah secara online. Biarlah firman yang kami akan baca dan akan kami dengarkan Tuhan dapat menjadi kekuatan yang baru, sukacita, kemuliaan nama-Mu semata. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adikku sekalian yang di rumah. Pada hari ini Minggu 24 Oktober 2021, mari kita kembali untuk belajar akan firman Tuhan. Firman Tuhan pada Minggu pagi kali ini diambil dari kitab 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10 dengan tema menjadi anak yang peka mendengar. Menjadi anak yang peka mendengar. Kita baca ya adik-adik semua ya, adik-adik semua di rumah buka kitabnya membaca firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu beralihlah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli, serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil. Anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah
dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Untuk ketiga kalinya ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adikku sekalian yang ada di rumah, yang Tuhan berkati, di sini ada seorang anak yang masih muda bernama Samuel. Samuel ingin dan mau menjadi pelayan Tuhan. Tadi adik-adikku sekalian di rumah, firman kita berbicara tentang menjadi anak yang peka mendengar. Kalau abang ingin bertanya kepada adik-adik semua, apakah adik-adik semua sampai saat ini peka mendengar suara Tuhan? Bisa menjawab semua adik-adik di rumah? Apakah adik-adik peka mendengar suara Tuhan? Firman Tuhan? Atau pengajaran-pengajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Mungkin Samuel ada interaksi langsung dengan Tuhan dalam kitab Samuel tadi ini. Tetapi yang ingin abang ajarkan bahwa kita diminta untuk peka mendengar suara Tuhan itu. Adik-adikku sekalian yang di rumah, yang dikasih oleh Tuhan, cerita ini bercerita dari 1 Samuel 1. Kalau adik-adik baca 1 Samuel 3 pada saat ini, adik-adik buka dulu nanti 1 Samuel 1 di rumah ya. Ada sebuah keluarga, seorang ayah bernama Elkana, seorang ibu namanya Hana dan Penina ya. Ibu Hana ini tidak mempunyai anak. Ibu Penina ini mempunyai anak dan keturunan. Ibunya Samuel adalah Hana. Ya, ada semua. Tetapi sampai pada umurnya Hana belum dikaruniakan seorang anak. Dia menangis, dia sedih, ibu Hana ini. Dia datang ke bait suci, ke tabut Allah. Ya, di hadapan Imam Eli. Dia datang, dia berdoa. Dia mengharapkan seorang anak dalam kehidupannya. Walaupun dalam 1 Samuel 1-20 dikatakan seorang Hana tidak akan bisa lagi mempunyai keturunan. Di ayat 6 dikatakan rahimnya sudah tertutup, tidak mungkin lagi. Sedangkan Hana diolok-olok sama orang. Diolok-olok tahu ya, diejek-ejek ya, diejek-ejek. Kamu, bagaimana kamu? Ya, diejek-ejek sama orang-orang itu. Saking itu sedihnya Hana, dia datang ke bait suci. Dia berdoa. Saking sedihnya dia berdoa tidak bisa berkata-kata. Imam Eli yang ada di bait suci itu, dia melihat sampai dia sedih. Karena keinginan daripada Hana ini adalah meminta keturunan dari Tuhan, seorang anak laki-laki. Singkat cerita, Imam Eli mengatakan engkau akan mempunyai keturunan. Ya. Dan 1 tahun kemudian, apa yang Tuhan janjikan, apa yang diminta oleh Ibu Hana ini, ya, itu terwujud. Lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama siapa, Dedek? Samuel. Artinya apa? Anak yang diminta dari Tuhan. Anak yang penuh karunia, anak yang Tuhan ciptakan, dan Tuhan memang
memberikan Samuel ini kepada ibu Hana. Adik-adikku sekalian yang dikasihi Tuhan, pada saat Samuel kecil di ayat 3, di zaman bangsa Israel pada saat itu, memang orang-orang pada saat itu sudah makin menjauh daripada Tuhan. Di ayat 1 dikatakan bahwa jarang ada penglihatan-penglihatan, ya, jarang ada orang mendengar tentang Tuhan. Sehingga dengan kehadiran Samuel pada saat itu, mukjizat Tuhan itu ada dan terbukti. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Walaupun secara medis Hana tidak mungkin melahirkan, tetapi kuasa Tuhan itu bisa menjawab itu. Jadi adik-adik, satu pelajaran yang kalian harus pahami bahwa kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan, apapun bisa terjadi kalau kita menghadap mereka, Tuhan kita. Adik-adikku saya yang dikasih oleh Tuhan, tetapi Hana mempunyai janji sendiri dengan Tuhan. Kalau kita lihat di awal Samuel nanti, kita lihat bahwa Hana berjanji bila dia mendapatkan seorang anak laki-laki, dia akan membawa anak ini ke rumah Tuhan, ke bait suci, dan akan menjadi pelayan Tuhan di kemudian hari. Dan di 1 Samuel 3 ini terbukti bahwa seorang Samuel datang ke bait suci, seorang anak kecil, ya, datang ke bait suci. Coba adik-adik sekalian, kalau adik-adik disuruh datang ke gereja sama ke mall, pilih mana? Atau disuruh ke gereja atau liburan, pilih mana? Ya, pasti jawabannya adik-adik bisa menjawab masing-masing. Tetapi Samuel memilih dia masa kecilnya di bait suci, bait Allah. Dan janji Hana terbukti bahwa dia membawa Samuel ini ke bait suci menjadi pelayan Tuhan. Adik-adikku sekalian yang dikasihi Tuhan, tetapi ada kisah menarik daripada Samuel ini selanjutnya. Ya, Samuel ini kan masih kecil, dia belum tahu apa-apa tentang Tuhan. Nah, tadi ada dikatakan bahwa selagi Imam Eli tidurlah juga Samuel. Nah, didengarlah ada suara Tuhan memanggil apa, adik-adik? Ayo, apa? Ya, pasti ada tahu. Samuel, Samuel. Nah, kagetlah ya, kita kalau tidur tiba-tiba ada yang manggil gitu, kaget. Samuel, Samuel. Tapi perasaan Samuel ini kayak suara yang dengar, kayak suara Imam Eli. Langsung berlarilah Samuel itu ke ruangan sebelah ketemu Imam Eli. Ya Bapak, katanya, apakah engkau memanggil aku? Imam Eli bilang, tidak, tidurlah kamu. Terus pasti lagi dengar suara Samuel, Samuel. Berlari lagi lah, bangunlah. Dikira saya dipanggil. Ini berarti Samuel ini anak yang sangat patuh sama Imam Eli ya, gitu. Dia dipanggil. Ya Bapak, apakah memanggil aku? Imam Eli mengatakan tidak, gitu ya. Dan itu terjadi sebanyak 3 kali. Ya, akhirnya Imam Eli mengatakan, oh saya tahu, nyata yang memanggil Samuel itu adalah Tuhan Allah. Karena Tuhan Allah memberikan mukjizat kepada Hana, sehingga lahirlah Samuel, putra yang bermukjizat, ya. Sehingga yang memanggil ini Tuhan. Sehingga Imam Eli mengatakan, Samuel, nanti kalau kamu ditanya, dipanggil Samuel, Samuel, maka apa harus Samuel jawab? Ayo adik-adik, apa? Ada di ayat itu. Samuel harus menjawab, berbicaralah sebab hambamu mendengar. Ya.
Itu pesan Imam Eli. Jawab Samuel, itu adalah Tuhan. Berbicaralah sebab hambamu Samuel mendengar. Adik-adikku sekalian yang dikasih Tuhan, itulah suatu cerita di mana Samuel itu peka mendengar akan suara Tuhan. Dan Samuel ini diciptakan oleh Tuhan untuk bagaimana memberitakan firman Tuhan kepada yang lain. Adik-adikku sekalian yang ada di rumah yang dikasih oleh Tuhan, ada satu cerita yang abang ingin katakan pada kalian. Ada seorang 3 anak remaja, namanya si A, si B, si C, ya, namanya si A, si B, si C. 3 anak remaja ini datang ke gereja. Kita tahu datang ke gereja untuk apa? Untuk mendengar firman Tuhan. 3-tiganya datang ke gereja. Mereka datang dari rumah masing-masing. Datang ke gereja, ibadah kurang lebih 1 jam, dan akhirnya mereka keluar dari ruangan gereja itu. Tetapi ada yang berbeda di antara ketiganya. Pertama, ada yang keluar dengan wajah yang penuh sukacita, penuh gembira, ya. Ada yang wajahnya biasa-biasa saja. Ada yang wajahnya meremut, sedih. Artinya apa, Adik-adik? Bahwa orang ke gereja, ya, bisa saja kita ada begereja, tetapi hati dan pikiran kita tidak mendengar akan firman Tuhan. Apakah adik-adik semua ada kayak gitu? Di tiap ibadah sekolah minggu datang ke gereja, tetapi yang keluarnya bukan hati yang gembira, tetapi hati yang kecewa, hati yang marah, atau hati yang cemberut, ya. Kita harus beribadah, keluarnya harus hati yang gembira. Artinya adik-adik, dari 3 orang ini, siapa yang peka mendengar suara Tuhan, mendengar firman Tuhan? Tidak semua. Jadi firman ini mengajarkan kita menjadi anak yang peka mendengar suara Tuhan, firman Tuhan terutama. Karena di zaman sekarang sudah jarang, ya, kita mendengar Tuhan berbicara langsung kepada kita. Tetapi Tuhan berbicara melalui hamba-hambanya, melalui kakak guru sekolah minggu, melalui para pendeta, dan melalui firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca. Itulah cara Tuhan menyampaikan firman kebaikan kepada kita. Jadi di antara 3 anak ini, hanya 1 yang peka mendengar firman Tuhan. Yang 2-nya lagi mungkin pas mendengar firman Tuhan, dia main HP baca, atau mungkin main game atau apa dan lain-lain. Mungkin 1 lagi pas mendengar firman Tuhan, dia ngobrol sama kanan kirinya, atau mungkin dia pikirannya kosong, tidak fokus kepada Tuhan, ya. Jadi firman ini mengajarkan kita agar kita peka mendengar suara Tuhan. Bagaimana cara kita peka? Kayak Samuel, dia mau datang ke rumah Tuhan, dia mau ke bait suci, dia mau untuk melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita juga ada di sekolah minggu. Sebentar lagi, 2 bulan lagi, kita akan Natal. Kita mau juga merayakan Natal sama-sama dengan hati penuh sukacita. Mau adik-adik bagian drama, mau adik-adik bagian vokal group, atau puisi, liturgi, dan lain sebagainya, harus penuh sukacita. Harus berbondong-bondong mau untuk merayakan hari lahirnya Yesus Kristus itu dengan penuh sukacita. Rayakan Natal dengan penuh sukacita, menjadi anak yang peka mendengar suara Tuhan. Adik-adik sekalian yang dikasih oleh Tuhan, ada juga cerita abang dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kalau kita ingin menjadi anak Tuhan, anak yang baik, kita juga peka mendengar suara orang tua kita, ya. Zaman sekarang kalau orang tua memanggil itu harus 3 kali. Mamanya, Uco, itu nggak disaut sama anak itu. Dia masih sibuk dengan kesibukan sendiri. Orang tuanya panggil Uco, yang kedua kali
Tidak. Barulah orang tuanya membentak, baru bilang, "Ya, nanti, oke." Ya. Jadi kita pun di rumah masing-masing harus peka mendengar suara orang tua kita. Kita peka mendengar suara sekeliling kita. Ada juga teman kita yang kesusahan, ada juga teman kita yang kesulitan. Kita harus peka mendengar mereka. Tidak harus kita menjadi pelayan di gereja kayak Samuel, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita harus peka mendengar apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan itu. Kepada orang tua kita, kepada teman, adik kakak, dan semuanya. Tetapi seturut kehendak Tuhan. Adik-adikku sekalian yang dikasih Tuhan, kita juga harus peka mendengar ajaran-ajaran, ya, bimbingan-bimbingan. Ingat, ibunya Samuel, Hana, membawa Samuel ke bait suci untuk belajar sama Imam Eli. Kalian juga di sekolah minggu belajar kepada guru-guru sekolah minggu. Apa yang diajarkan yang baik kalian lakukan dan untuk masa depan kalian. Di sekolah kalian belajar sama guru pendidikan kalian. Apa yang diajarkan oleh guru-guru kalian, belajar yang baik. Itulah masa depan kalian. Jadi adik-adikku sekalian dikasih Tuhan, untuk peka mendengar suara Tuhan menjadi anak peka, ada 3K 2B. 3K 2B. 1K pertama, kerelaan hati. K kedua adalah kerendahan hati. K ketiga, ketaatan. Menjadi anak yang peka harus punya kerelaan hati. Mengikut Tuhan harus dengan penuh kerelaan hati. Harus penuh dengan keinginan daripada diri sendiri. Ya, jangan kita ke gereja, jangan kita merayakan Natal karena disuruh orang tua. Kamu harus ikut Natal, kamu harus ke gereja. Jangan, adik-adik, ya. Harus karena kerelaan hati kita untuk memuliakan nama Tuhan. Yang kedua tadi, kerendahan hati. Menjadi anak yang peka mendengar suara Tuhan harus rendah hati. Gak bisa menjadi anak yang congkak, gak bisa menjadi anak sombong. Harus mengenal, merendah hati kita untuk kebaikan yang Tuhan inginkan. K ketiga adalah ketaatan. Ya. Tadi kerelaan, kerendahan. K ketiga ketaatan. Menjadi anak yang peka mendengar harus taat. Taat atas firman Tuhan, taat kepada guru sekolah minggu, taat kepada orang tua dan guru di sekolah. Harus taat, terutama akan firman Tuhan. Ya, kayak Samuel, dia taat. Ya, dia ikutin perintah Imam Eli dan ikutin perintah orang tuanya, dan dia memang mempunyai hati pada pelayanan yang itu. Tadi abang bilang, kalian semua tidak akan menjadi pendeta atau pelayan, tetapi kalian ada yang menjadi dokter, insinyur, dan sebagainya. Di situ pun kalian bisa menjadi pelayan-pelayan di bidang kalian masing-masing dengan cara berbuat baik, bekerja baik untuk bangsa dan negara, keluarga dan lainnya. Dan 2B tadi ya, 3K, 2B. 2B caranya biar kita bisa peka mendengar adalah membaca Alkitab. Baca Alkitab. Ya. Kita harus baca Alkitab, adik-adik, ya, karena itulah sumber daripada sumber pengetahuan, ilmu firman Tuhan, ya. Kita harus baca Alkitab. Ya. Kalau kita nggak baca Alkitab, bagaimana cara kita mengerti? Dan terakhir, B yang terakhir adalah berdoa. Buka adik-adik dulu Lukas 18 ayat 1. Lukas 18 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Abang ulang ya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Prinsip orang Kristen adalah selalu berdoa dan tidak boleh patah semangat dalam berdoa. Apa buktinya? Ibunya Samuel, Hana,
dia berdoa tidak jemu-jemu memohon permintaan kepada Tuhan, ya, yang tidak mungkin terjadi itu terjadi, yaitu Samuel ada, dan itulah mukjizat Tuhan buat Hana. Adik-adikku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang kita dengar. Biarlah kita menjadi anak yang peka mendengar, baik itu suara Tuhan, firman Tuhan, orang tua, guru-guru, dan sebagainya. Kita rajin mendengar supaya nanti masa depan kalian menjadi masa depan yang baik, ya. Karena semua harus belajar untuk mendengar. Tidak boleh kita masuk tadi yang 2 orang tadi, yang akhirnya kita menjadi orang biasa-biasa saja dan orang yang mukanya cembetut. Kita harus membuka suara kita dengan mendengar suara Tuhan. Jadilah anak yang suka mendengar. Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus menemani kita, adik-adik sekalian di rumah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa surga, terima kasih atas firman-Mu yang kudus Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, bagaimana Samuel ada suatu mukjizat bagi Hana ya Bapa, dan dia mau melayani Engkau di bait suci Tuhan. Biarlah adik-adikku sekalian di rumah Tuhan suka mendengar, peka mendengar akan suara-Mu Tuhan, akan semua nasihat orang tua, nasihat pada guru-guru, agar itulah menjadi bekal bagi mereka jadi anak yang baik, anak yang penuh masa depan yang baik. Terima kasih Bapak atas firman yang kudus ini. Biarlah ini menjadi berkat, kekuatan yang baru bagi adik-adik di rumah Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabarnya? Tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kembali untuk kreativitas. Pesan rahasia hari ini untuk minggu ini diambil dari ayat Alkitab. Tugas adik-adik seperti biasa, adik-adik mencocokkan logo atau tanda gambar di bawah ini dengan kode huruf yang ada di bawahnya. Adik-adik tuliskan satu huruf sampai terbentuk kata dan akhirnya terbentuk kalimat. Setelah itu, coba adik-adik cari kalimat ini ada di ayat Alkitab mana ya. Setelah lengkap semua, maka adik-adik kumpulkan tugasnya ke kakak dan abang guru sekolah minggu kelas masing-masing. Jangan lupa ada tanggal atau hari terakhirnya loh. Jangan sampai lupa untuk mengumpulkan tugas. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Halo Ras, adik-adik, kita nyanyi lagi dari Kidung Jemaat nomor 441, judulnya Ku Ingin Menyerahkan. Ku ingin menyerahkan seluruh hidupku, sekalipun tak layak kepada Tuhanku. Ku bunuh keinginan dan hasrat hatiku, supaya hanya Tuhan mengisi hidupku. Di waktu kesusahan, tak usah ku gentar, diberinya perlindungan
Mari adik-adik sekalian di rumah, kita tadi sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah menyanyi pujian. Saatnya sekarang kita berdoa syafaat dan kita tutup dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, terima kasih Bapa, kami penuh sukacita Tuhan pada minggu pagi hari ini Bapa. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang kudus Tuhan, tentang pengajaran kami tentang Samuel Tuhan. Kami sudah mendengar puji-pujian Tuhan, bagaimana mengagungkan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah ibadah kami pada hari ini menjadi sukacita bagi kami pribadi masing-masing dan adik-adik sekolah minggu di rumah masing-masing Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami ingin berdoa syafaat Tuhan. Ada beberapa pokok doa yang ingin kami sampaikan Tuhan. Ya Tuhan, kami tidak henti-hentinya untuk memohon belas kasihan-Mu Tuhan terhadap wabah virus corona Tuhan. Walaupun saat ini wabah virus corona sudah melanda Tuhan, tapi kami tetap minta pertolongan dari Engkau Tuhan untuk menjaga kami satu persatu, untuk menjaga adik-adik kami sekolah minggu satu persatu dimanapun mereka berada Tuhan. Lindungi kami Bapa, orang pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dan bangsa Indonesia dan dunia ini Tuhan terhadap wabah virus corona ini Bapak, agar kami semua dapat melakukan kegiatan yang normal kembali ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, kami juga berdoa kepada adik kami semua Tuhan yang sedang mengikuti sekolah, yang sudah mulai tatap muka Tuhan. Jagalah mereka Bapa, lindungilah mereka agar mereka belajar dengan baik, dengan penuh kewaspadaan terhadap sakit penyakit itu Tuhan. Lindungilah mereka berangkat dari rumah dan kembali ke rumah dengan penuh sehat dan sukacita Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, kami juga mendoakan orang tua mereka dalam pekerjaan mereka, agar mereka mampu untuk mengatasi saat-saat ini Tuhan, agar mereka mampu untuk menyekolahkan, membesarkan anak-anak mereka agar menjadi anak-anak yang baik dan berguna bagi-Mu Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, kami juga berdoa kepada adik-adik sekolah minggu bila ada yang sedang sakit, para jemaat-Mu Tuhan, dan pada semua orang yang saat ini dalam keadaan sakit Bapa. Engkaulah tabib, Engkaulah dokter Bapa. Melalui perantara dokter, para medis, obat yang mereka lakukan dan makan Tuhan, biarlah menjadi kesembuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus, agar mereka sembuh dan sehat kembali Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa terhadap gereja-Mu Tuhan, agar gereja KBP Perlama tetap memberitakan firman-Mu Tuhan, walaupun secara offline ataupun online Tuhan. Kami juga berdoa dalam persiapan Natal anak-anak sekolah minggu Tuhan, yang pada bulan Desember nanti Tuhan, biarlah mereka penuh sukacita untuk mengikuti setiap kegiatan Natal, setiap yang ditugaskan untuk mengikuti apapun itu Tuhan, drama, sekolah grup, liturgi, dan lain sebagainya Tuhan. Biarlah Natal sekolah minggu menjadi Natal yang sukacita, yang hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan Allah surga, masih banyak kami minta, terutama adik-adik kami yang di rumah masing-masing Tuhan. Biarlah Engkau mendengarkan doa mereka masing-masing di rumah Tuhan, agar menjadi sukacita bagi mereka Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami memohon dan mengucap syukur. Amin. Mari adik semua, kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.